Shalom keluarga GPDI Kasih Persaudaraan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita ikuti beberapa informasi untuk minggu ini. Yang pertama dari ungkapan kasih. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh jemaat untuk memberkati sesama yang terkena dampak pandemi COVID-19. Sebagai laporan, saat ini kami menyiapkan 85 paket sembako masing-masing berisi 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg telur, 2 liter susu UHT, dan 20 bungkus Indomie. Paket ini telah dibagikan pada tanggal 30 April 2020 baik kepada jemaat maupun non-jemaat yang membutuhkan. Puji Tuhan. Yang kedua, tim penggembalaan GPDI Kasih Persaudaraan mengajak seluruh jemaat tetap aktif di dalam Connect Family melalui online. Secara singkat, Connect Family adalah sebuah keluarga rohani di mana melaluinya jemaat GPDI Kasih Persaudaraan akan saling terkoneksi, saling memperhatikan, saling menguatkan, dan saling mendukung. Kita semua percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Sekalipun melalui online, hubungan serta kerukunan antar jemaat tetap dapat terjalin dan melaluinya kuasa Tuhan dilepaskan. Bagi Bapak Ibu yang belum dan rindu tergabung dalam Connect Family, dapat menghubungi nomor administrasi gereja di bawah ini. Nah, berikut kita akan mendengarkan sedikit kesaksian dari Connect Family Keluarga 8. Sambil nyanyi, sambil dengerin firman-Nya. Yang kena tuh tadi bagian siapa sih yang jawab Abednego itu yang bertiga-tiga? Iya. Ada Mesak Abednego. Sama, mereka dikuatkan melalui iman. Mau nangis lagi gimana nih, belum cerita dan mau nangis. Aduh. Pusing deh. Ya, kalau kita dicobain aja, menguji iman kita aja, kita belum tentu bisa. Dia lebih hebat lagi, dia bisa malah menguatkan, dibilangnya kan? Iya. Bukan dia cuman menguji iman, ya kita percaya sama Tuhan, tapi malah waktu Tuhan kasih kita cobaan, Tuhan kasih maksudnya bukan mencoba dia, menempatkan kita di sisi, kalau gua kasih lu begini, lu kan tetap percaya nggak sama gua? Walaupun yang katanya kalau lu pun kena coronavirus, lu bukan cuma mengiyakan, iya gue tetap ikut dia, tapi malah dikuatkan lagi, bukan cuma sekedar iya gue tetap percaya, tapi lu malah makin kuat lagi. Itu kan sesuatu yang gue harap gue bisa begitulah. Tapi ya nggak tahu, makanya langkah pertamanya kayak Linda bilang ya, maksudnya ya memang Tuhan biar kita deket dulu lah, maksudnya biar ajar kita semakin cinta. Biar cinta yang pertama mungkin gue udah lupa, ya kita diingatkan lagi cinta mula-mula kita kayak apa gitu sih, ya lebih bisa dikuatkan lagi dan bisa ngerasain yang namanya memang imannya yang memang sejati. Gue pengen ngerasain yang namanya iman sejati lagi, seperti apa lagi gitu loh. Mungkin gue udah lupa waktu itu seperti apa, gue pengen ngerasain lagi yang seperti itu. Indah banget soalnya. Amin. Haleluya. Sangat sih. Kayak waktu tadi Kalinda bilang Tuhan baik, kita nggak usah ngomong apa-apa aja, memang Tuhan tuh baik. Sampai nggak bisa ngomong tuh Tuhan baiknya kayak apa, kita nggak bisa ngomong lagi. Dengan ngomong Tuhan baik aja kita bisa nangis. Berarti kan nggak perlu diucapin lah baiknya apa, kita udah bisa ngerasain sendiri, gitu aja. Benar. Gak dijelasin kan tadi, Kalina cuma bilang Tuhan baik. Ya, gue juga berasa Tuhan baik, tapi gue nggak tahu maksudnya mesti nyebutin apa Tuhan baik, apa gue nggak bisa sebutin, tapi gue cuma ngerasain doang. Gue sendiri pernah jadi Kristen yang halilintar atau Kristen Coca-Cola yang kalau dikocok dia berbusa, begitu didiemin hilang busanya. Pernah juga jadi Kristen yang kedua yang datar-datar aja, yang iya gue percaya tapi yang ntar kalau nggak kejadian gimana lu, so-soan lu gitu istilahnya. Udah pernah dua-duanya dan puji Tuhan saat ini keadaan gua nggak di kedua jenis Kristen itu.
lagi enjoy banget. Maksudnya dari kemarin kan emang lagi proses, lagi menikmati banget saatnya saat teduh. Terus kalau setiap kali anak-anak bangun juga, ayo doa dulu, bilang terima kasih Tuhan, hari ini tuh kita sekeluarga bisa bangun dengan sehat. Iya maksudnya, iya jadi deket banget sih memang akhir-akhir ini ya, lagi ya puji Tuhannya kayak gitu sih. Dan soal iman sendiri, sekitar 2 minggu yang lalu malah tiba-tiba pas lagi saat teduh Tuhan bilang gini, Wiwin, kalau semuanya gua ambil, lu gimana yuk? Waktu itu sih, maksudnya pas ditanya gitu sih nangis ya, tapi gue percaya banget ya kayak gitu, kayak Sadrak, Mesak, dan Abednego itu gue udah dapet 2 minggu yang lalu. Mau Tuhan sayang kek, mau Tuhan tolong kek, mau Tuhan kasih berkat atau enggak kek, gue nggak tahu, itu misterinya Tuhan. Tugasnya gue nyembah Tuhan, sayang Tuhan, dengerin firman Tuhan, sisanya itu urusannya Tuhan. Iya. Kalau gue sih lagi di tahap kayak gitu ya. Dan waktu bilang Tuhan, kalau gue ambil semua gimana? Gue cuma sambil nangis, gue cuma bilang, Tuhan ambil, karena gue tahu Dia yang kasih, Dia yang ambil, dan Dia pasti balikin lagi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekalipun kita belum bisa berkumpul bersama-sama, saya percaya Tuhan tetap memelihara kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Saat ini kami mau belajar satu bagian dari firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus melayani setiap kami dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Jamah manusia batiniah kami, jamah manusia rohani kami, buat kami mengerti firman-Mu, remakan sesuatu yang ilahi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bulan ini kita akan membahas satu topik yang luar biasa. Kuasa dalam puji-pujian. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa puji-pujian mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Puji-pujian mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Puji-pujian mempengaruhi peperangan rohani yang harus kita hadapi setiap hari. Dan juga puji-pujian mempengaruhi keadaan kejiwaan dan emosional kita. Puji-pujian adalah hal yang harus pertama kali kita lakukan di pagi hari untuk memulai hari kita. Dan puji-pujian juga harus kita lakukan di malam hari untuk mengakhiri hari kita. Allah menghendaki keintiman dengan umat-umatnya. Kita bisa membangun keintiman lewat membaca firman Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Puji-pujian adalah bagian dari bersekutu dengan Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, kita membangun keintiman, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Mengapa kita perlu memuji Tuhan? Yang pertama, karena Dia layak menerima pujian. Karena Tuhan layak menerima pujian. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Meskipun Bapak Ibu Saudara tidak memiliki sesuatu apapun untuk bisa membuat kita memuji Tuhan, meskipun Bapak Ibu Saudara tidak memiliki suatu keadaan situasi yang bisa membuat kita memuji Tuhan, kita harus tetap memuji Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan layak dipuji. Waktu kita memuji Tuhan, Tuhan berperang ganti kita.
Ada kisah yang dicatat dalam firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh Raja Yosafat harus berperang melawan 3 kerajaan musuh. Mereka mendengar kabar itu dan Raja Yosafat menjadi takut. Mereka berkumpul, bangsa Israel berkumpul, berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Yosafat berkata, "Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Dan Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan menuntun. Raja Yosafat membagi pasukannya, memakai strategi yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan? Barisan paling depan ditempatkan orang-orang yang memuji Tuhan. Dan kemudian di barisan belakang ada pasukan yang memegang senjata. Aneh bukan? Berperang di depan orang-orang yang memuji Tuhan. Tetapi Tuhan melakukan keajaiban. Pada waktu bangsa Israel memuji Tuhan, pada waktu mereka meninggikan nama Tuhan, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan melakukan penghadangan terhadap musuh. Dan apa yang terjadi? 3 kerajaan yang bersatu mau menyerang Israel. Mereka bukan menyerang Israel, tetapi mereka saling berperang, mereka saling membunuh. Sehingga pada waktu bangsa Israel sampai di tempat musuh, mereka menerima kemenangan yang besar melalui puji-pujian. Pada waktu kita memuji Tuhan, Tuhan berperang menggantikan kita. Dahsyat, pertolongan Tuhan luar biasa. Pertolongan Tuhan dahsyat. Yang kedua, mengapa kita memuji Tuhan? Karena puji-pujian adalah kekuatan. Mazmur pasal 8 ayat yang ketiga, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Matius 21 ayat 16b, kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian?" Firman Tuhan mencatat suatu kisah pada waktu bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Mereka sampai dan masuk harus berhadapan dengan Yeriko. Yeriko suatu kota yang dikelilingi oleh tembok yang tinggi, yang tebal, yang kuat. Dan bangsa Israel harus melewatinya. Bangsa Israel harus mengalahkan Yeriko. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Tuhan suruh bangsa Israel selama 7 hari mereka berjalan mengelilingi kota Yeriko. 6 hari pertama sekali keliling. Mereka berdiam diri. Pada hari yang ke-7 mereka harus berkeliling 7 kali. Dan pada waktu sangkakala dibunyikan, bangsa Israel harus bersorak-sorai, harus bergembira, harus memuji Tuhan, harus bersorak-sorai dengan luar biasa. Dan apa yang terjadi? Waktu sangkakala dibunyikan, waktu bangsa Israel bersorak-sorai, waktu mereka memuji Tuhan, mujizat terjadi. Tembok yang besar, tembok yang kuat, tembok yang tinggi roboh. Puji-pujian adalah kekuatan. Puji-pujian membawa kemenangan. Puji-pujian membawa terobosan di dalam hidup kita semua. Yang ketiga, puji-pujian memberkati Allah. Puji-pujian memberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa pada waktu kita memuji Tuhan, kita menaikkan puji-pujian. Puji-pujian yang kita naikkan itu adalah persembahan yang langsung diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan disenangkan. Persembahan menyenangkan hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin mempermuliakan Tuhan, kalau Bapak Ibu ingin menyenangkan hati Tuhan, mari pujilah Tuhan. Ada satu kisah yang dicatat dalam firman Tuhan, di Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, tentang Paulus dan Silas. Paulus dan Silas sedang memberitakan firman Tuhan.
Tuhan suruh mereka pergi ke suatu daerah, mereka memberitakan firman Tuhan. Mereka taat kepada perintah Tuhan. Di kota itu ada seorang yang dikuasai oleh roh tenung dan mengikuti Paulus dan Silas dari belakang. Dan dari belakang dia berteriak, dia berseru, "Lihatlah, mereka hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka mengabarkan jalan keselamatan, dengarkanlah mereka." Dan perempuan itu berteriak terus, dan berteriak terus. Sampai satu kali Paulus merasa terganggu dan Paulus mengusir roh tenung yang ada dalam perempuan itu. Diusir di dalam nama Yesus. Dan perempuan itu dibebaskan. Dia dilepaskan. Tapi apa yang terjadi? Paulus dan Silas ditangkap. Mereka dipukul, mereka dirajam, mereka dimasukkan ke dalam penjara, taruh di tempat yang paling tengah, kaki mereka dipasung, tangan mereka dirantai. Tapi mulut mereka tetap bisa memuji Tuhan. Bisa saja Paulus dan Silas marah kepada Tuhan. Bisa saja mereka komplain. Mereka berkata, "Tuhan, bagaimana ini? Aku sudah mengikuti firman-Mu. Aku taat kepada perintah-Mu. Aku tidak melakukan kejahatan. Aku mengabarkan firman Tuhan. Aku melayani Tuhan. Kenapa ini terjadi?" Bisa saja mereka berkata seperti itu. Tetapi Paulus dan Silas tidak marah kepada Tuhan. Paulus dan Silas tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, di tengah malam mereka memuji Tuhan. Dan puji-pujian mereka didengar oleh narapidana lain, didengar oleh tahanan-tahanan lain. Mereka memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi dan pintu-pintu penjara terbuka. Belenggu rantai yang mengikat tangan dan kaki mereka terbuka. Mujizat terjadi. Kepala penjara takut, hendak bunuh diri. Paulus berkata, "Jangan apa-apakan dirimu karena kami tetap ada di sini." Dan malam hari itu, kepala penjara beserta keluarga diselamatkan. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini, apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi? Mungkin Bapak Ibu menghadapi kesulitan, masalah, problem, sakit, apapun yang mungkin tidak mengenakan hidup kita. Saya mau mengajak, mari kita tetap memuji Tuhan. Jangan fokus kepada masalah yang kita hadapi. Kita mau fokus kepada Tuhan. Seperti Yosafat berkata, "Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan." Mari tetap memuji Tuhan. Waktu Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan, kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Waktu Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan, kita membangun keintiman dengan Tuhan. Waktu Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan, Tuhan berperang menggantikan kita. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan kebesaran Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, menutup renungan hari ini, saya mau mengajak kita tetap memuji Tuhan. Mengapa kita memuji Tuhan? Karena pertama, Dia layak menerima pujian. Kedua, puji-pujian memiliki kuasa. Dan yang ketiga, puji-pujian memberkati Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, apapun mungkin masalah, pencobaan yang Bapak Ibu sedang lewati, tetap memuji Tuhan. Pada waktu kita memuji Tuhan, Tuhan berperang menggantikan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Ajar kami umat-umat Tuhan untuk selalu memuji Tuhan. Apapun yang kami alami, kami selalu memuji Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bekerja. Kami percaya Tuhan menolong. Kami percaya Tuhan berperang ganti kami. Kami percaya Tuhan melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kemurahan Tuhan yang nyata dalam hidup setiap umat-umat Tuhan. Dan saat ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal Yesus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup setiap umat-umat-Mu,
mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati.